Donald Trump menang telak atas lawannya Kamala Harris di Pilpres AS 2024. Berdasarkan penghitungan cepat The New York Times, Trump mengungguli raihan suara populer. Ia meraup 72 juta lebih suara populer, sementara lawannya dari Partai Demokrat Kamala Harris hanya meraup 67 juta lebih suara. Pun dengan suara elektoral, Trump meraih 295 suara dari total 538 suara elektoral. Sementara Harris hanya bisa meraih 226 suara elektoral. Jika menelisik lebih jauh, sebenarnya apa alasan yang membuat Kamala Harris bisa kalah dari Donald Trump? Isu ekonomi menjadi perhatian utama bagi para pemilih. Utamanya sejak pandemi COVID-19 melanda, masyarakat AS terus tertekan dengan kondisi ekonomi. Inflasi melonjak ke level yang belum terlihat sebelumnya sejak 1970-an, membuat biaya hidup semakin tidak terkontrol. Survei membuktikan 2 dari 3 warga AS memiliki pandangan pesimistis terkait kondisi perekonomian saat pemerintahan Joe Biden. Kondisi inilah yang sedikit banyak tentunya mempengaruhi perolehan suara Kamala Harris yang mendapat sponsor suara dari Biden. Dan tentu saja, momen ini dimanfaatkan Trump untuk menebar janji politiknya. Setelah Biden keluar dari persaingan menyusul penampilan debat yang buruk, Harris dilantik sebagai kandidat pengganti Biden dalam Pilpres AS. Ia memulai kampanye 100 harinya dengan menjanjikan generasi kepemimpinan baru, menggalang dukungan perempuan untuk hak aborsi. Ia juga bersumpah untuk memenangkan kembali suara kelas pekerja dengan berfokus pada isu-isu ekonomi, termasuk meningkatnya biaya dan keterjangkauan perumahan. Dengan hanya 3 bulan menjelang hari pemilihan, pencalonannya dalam Pilpres 2024 telah menghasilkan gelombang momentum, mulai dari daftar dukungan dari pesohor seperti Taylor Swift hingga jumlah sumbangan yang memecahkan rekor. Namun nyatanya Harris tidak dapat menghilangkan sentimen anti-Biden yang merasuki sebagian besar pemilih. Tingkat kepuasan terhadap Biden secara konsisten berkisar di angka 40-an selama 4 tahun masa jabatannya. Sementara sekitar 2/3 pemilih mengatakan mereka yakin AS berada di jalur yang salah. Di luar ekonomi, pemilu seringkali dibentuk oleh isu-isu yang bermuatan emosional. Harris mengandalkan aborsi untuk mempengaruhi pemilih dan mengamankan keunggulan 54% pemilih perempuan dibanding 44% pemilih pria. Namun Trump punya pemikiran lain. Ia lagi-lagi melihat isu yang potensial selama Biden berkuasa. Ya, isu imigrasi. Perlintasan perbatasan yang mencapai rekor tertinggi selama pemerintahan Biden dan dampak imigrasi di negara-negara bagian yang jauh dari perbatasan telah membuat para pemilih lebih mempercayai Trump dalam isu imigrasi. Dalam jajak pendapat, 54% pendukung Trump adalah pria, sementara 44% adalah perempuan. Dan kesimpulannya, saat ini isu aborsi tidak memiliki dampak yang sama kuat, seperti yang terjadi pada 2022, ketika Demokrat tampil lebih baik dari yang diharapkan dalam pemilihan paruh waktu. Jika kita bandingkan strategi kampanye Harris menggelontorkan sumber daya ke negara-negara medan pertempuran, seperti Arizona, Nevada, Georgia, dan North Carolina. Harapannya dapat memenangkan suara dari Partai Republik Moderat dan Independen yang frustrasi oleh perpecahan era Trump. Namun nyatanya investasi itu gagal membuahkan hasil. Dukungan untuk Partai Demokrat yang biasa di antara pemilih kulit hitam dan yang lebih muda terpecah. Selain itu, strategi Harris mempertahankan dukungan pemilih di pinggiran kota yang berpendidikan perguruan tinggi tidak cukup untuk mengimbangi perolehan suara Trump di basis Demokrat yang kuat. Seperti yang dilakukan Hillary Clinton pada 2016, Harris sangat berfokus menjatuhkan Trump dan menudingnya tak layak untuk menjabat sebagai presiden. Bahkan pada minggu-minggu terakhir kampanye, ia meningkatkan retorikanya dengan menyebut Trump sebagai seorang fasis, tidak waras, dan tidak stabil. Namun strategi ini pada akhirnya menjadi bumerang bagi Harris.